pecah belah dan segala macam. Karena narasi pecah belah tuh narasi seperti itu kan ya, yang ini salah, yang ini pasti benar. Padahal yang kita bilang kan nggak seperti itu kan ya, yang selalu kita sampaikan adalah, apa nggak waktu untuk mempertimbangkan nggak sih misalnya, kebijakan-kebijakan ini. Misalnya contoh kayak BOP, yang ngeritik BOP kan bukan cuma aku ya, tapi Ya, ada beberapa orang ada lain juga beberapa, mengkritik kok. terakhir kali kan Yusuf Kala mengkritik BOP dan juga Hmm. keputusan-keputusan yang diambil ketika di Davos dan seterusnya. Iya. Nah menurutku sih ya itulah yang namanya bernegara yang baik, atau gampangnya ya kalau di dalam keluarga ya, kan seorang suami kan nggak mungkin dia pasti benar kan. Walaupun benar, seorang istri harus menghargai suami itu udah capek kerja di luar. Terus kemudian banyak sekali kerjaan-kerjaan yang harus diambil, tanggung jawab dia banyak. Nah tapi ketika dia juga nggak peduli dan tidak ngomong, itu juga salah juga sebenarnya. Nah yang penting itu adalah sebenarnya komunikasi yang baik menurutku. Dibuka jalur komunikasinya seperti apa. Nah itu sih yang harusnya ada di Indonesia sih. Bahwasanya berbeda itu tidak berarti membenci. Kita kok jadi debat, bukan? Iya. Maksudnya kan, ya udah kalau nggak ketemu Nggak samanya, apa-apa. ya lakum dinukum waliyadin. Betul. Iya. Seperti aku juga bilang kan ya. Contoh misalnya kayak gini. Ketika MUI menyetujui atau setidaknya wait and see terhadap BOP-nya Pak Prabowo misalnya. Aku bilang ya di dalam Islam sederhana. Kalau mereka sudah punya keputusan dan itu adalah ulama yang mengambil keputusan dan dia sudah melakukan dengan standar SOP yang sudah ada di dalam Islam, maka cuma ada dua kemungkinan, baik dan lebih baik. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Dan aku bilang ya izin aku berbeda dengan MUI gitu kan ya. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan, oh ini MUI pasti sudah dipengaruhi oleh Zionis. Nggak pernah kita mengatakan begitu. Bahkan juga aku tidak pernah mengatakan, oh ini Pak Prabowo Zionis. Nggak pernah juga aku mengatakan begitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo pun memutuskan misalnya dia mau tetap di BOP, ya terus kita bisa apa? Kan nggak bisa kan? Iya. Nah apakah itu membuatku untuk mencaci maki? Tidak boleh. Apakah itu membuatku untuk misalnya kayak membuat gerakan untuk kayak ayo kita bikin kekerasan? Nggak boleh juga. Tapi penyampaian pendapat menurutku adalah tanda sayang gitu, selama dalam koridor yang diperbolehkan kan. Tinggal bahasanya dan caranya. Betul Jangan banget. sampai akhirnya menimbulkan lagi disinformasi dan fitnah dan juga kebencian. Sepakat. Karena kemarin contoh aku pernah dapat serangan juga. Aku nggak anggap itu serangan. Itu aku menganggap itu sebuah masukan. Karena waktu itu undang Bu Kony. Bu Kony kemudian ada memberikan satu statement, betul. Statement itu aku nggak tahu memang, makanya aku bertanya masa. Oh tentang BOP ya? Bukan, tentang adanya tentara Israel yang mengatakan bahwa Indonesia lebih baik urus saja masalahmu, nggak usah campur urusan kami. Sudah ada orang kami di Indonesia, intinya begitu. Dan itu informasi yang didapatkan dari sumber yang ternyata tidak valid, yang kemudian akhirnya diklarifikasi sama Bu Kony gitu loh. Kemudian orang-orang nyerangnya ke saya. Dan Bu Kony pastinya. Terus saya bilang, oh ada salah informasi ya, gitu. Ya sudah, diluruskan saja. Betul, aku sepakat sih. Diluruskan gitu loh. Dan aku meluruskan itu. Yang aku bingung seolah-olah mereka itu melihat saya kayak orang lain yang mana Densu takut nih. Densu ini nih. Loh, saya bukan dia. Saya Denny. Jadi kalau ada yang salah, saya Denny yang biasanya akan meluruskan. Pasti. Itu kan saya Denny.